Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran kama amat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi anak-anakku calon siswa SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Semoga pada hari ini kalian bisa berbahagia, atau saya doakan semoga kalian sehat-sehat, tidak ada kurang satu apapun. Baik anak-anakku, untuk pertama kali kita berjumpa melalui basis online ini, terlebih dahulu akan saya perkenalkan diri atau memperkenalkan diri saya, karena dengan adanya situasi atau kondisional seperti ini kita tidak bisa berjumpa secara langsung. Nah, ini pun sekalipun kita tidak berjumpa secara langsung, tidak mengurangi silaturahim antara calon siswa dengan personel atau guru SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Baik, saya atas nama Muhammad Sohib, guru bimbingan konseling di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, yang insya Allah barangkali akan bisa membimbing kalian, menghantarkan kalian menjadi siswa yang baik, yang menjadi harapan orang tua kalian, juga harapan kami guru di sini, dan harapan bangsa dan negara, apalagi agama yang sangat diutamakan. Baik, anak-anakku, pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang materi. Usia kalian di sini sekitar umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Nah, ini masa-masa yang disebut dengan remaja. Ya, remaja inilah yang sebenarnya usia yang sangat potensial, usia yang sangat menggembirakan, usia yang apabila kalian berbuat tidak akan lupa sampai seumur hidup pun. Nah, maka untuk itu pada hari ini saya akan memberikan atau tip bagaimana caranya menjaga kelangsungan proses mulusnya kalian menjadi seorang remaja. Kalian tahu, kalian sekarang sudah umur 13 tahun. Dulu waktu 0 sampai 5 tahun kalian yang namanya itu apa dikatakan masih apa? Balita ya? Wah, balita. Anak-anak itu dari umur 5 sampai 12 tahun. Nah, sekarang kalian umur 13 sampai 17 tahun dikatakan remaja. Dan proses remaja ini ada beberapa hal yang barangkali berubah. Kalian sendiri pasti itu merasakan perubahan-perubahan yang ada pada diri kamu, baik itu secara psikologis, biologis, dan perkembangan-perkembangan daripada organ kalian. Nah, siapa di antara kalian yang merasa diri kalian ini sekarang masih anak-anak? Nah, hal tersebut itulah yang menjadikan bahwa kami akan memberikan tip bagaimana caranya kalian di masa remaja ini bisa memberikan hal yang positif, baik bagi diri kamu sendiri, orang tua kamu, masyarakat yang ada di lingkungan kamu. Baik, kita akan langsung membahas tentang materi kenakalan remaja. Mudah-mudahan dalam hal ini kalian bisa menghindari hal-hal yang akan nanti dipaparkan. Jadi kalian tinggal menyimak apakah paparan materi di sini ini ya merupakan bagian daripada positif atau negatifnya kalian. Baik. Jadi kenalan remaja itu ada beberapa jenis, atau bisa dikategorikan di sini ada 3 jenis. Pertama, jenis kenakalan remaja adalah kenakalan remaja di sekolah. Kemudian yang kedua adalah kenakalan remaja di luar sekolah atau di masyarakat. Atau yang ketiga, kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Apa sih yang menjadikan kenakalan remaja itu terbagi 3? Indikasinya
remaja nakal atau kita nakal itu ya diawali dengan lingkungan sekolah. Kenapa? Karena terus terang aja ya, umur kita itu dari 2, 3, 4, 5 kita ada di lingkungan sekolah. Dari mulai PAUD, TK, kemudian SD, SMP sampai SMA atau sampai SMK. Nah, di sini kenakalan remaja yang ada di sekolah. Contoh ya, contoh kalian apabila ya indikasi kalian nakal atau kategori kalian nakal di sini di sekolah, termasuk misalkan tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Nah, ini alfa. Ya, alfa bagian daripada kenakalan remaja. Nah, kemudian meninggalkan sekolah pada saat jam belajar. Misalkan kamu di kelas, ya, ada gurunya, kemudian kamu keluar tanpa izin kepada guru kalian, baik itu keluar mau ke WC mau kemana. Kalau kalian itu tanpa izin atau tidak diizinkan oleh guru kalian, maka ini bagian daripada kenakalan. Tuh. Kemudian yang ketiga, membawa senjata tajam ke sekolah. Nah ini, jadi membawa senjata tajam ke sekolah bagian daripada kenakalan, dan ini akan mengakibatkan presiden buruk apabila kalian membawa senjata tajam ke sekolah. Kemudian kenakalan di luar sekolah ya, atau di masyarakat. Nah ini kita sering temukan ya, anak-anak remaja kita kalau di masyarakat atau di lingkungannya seperti apa kita melihat kenakalannya. Misalkan ikut balapan liar atau trek-trekan ya, nah ini juga sama bagian daripada kenakalan. Kenapa? Karena segala sesuatu hal apa yang kita lakukan risikonya itu tinggi. Nah ini bagian daripada kenakalan. Karena yang namanya trek-trekan itu kan disengaja ya, balap liar itu disengaja. Nah ini, kemudian ikut tawuran antar geng ya. Nah ini ikut tawuran antar geng. Kenapa? Ini biasanya dilakukan oleh para remaja ingin memperlihatkan, nih saya paling kuat, saya paling, pokoknya segala hal-halnya itulah remaja seperti itulah. Makanya dia sering membuat perkumpulan-perkumpulan atau membuat komunitas yang disebut dengan geng. Ya kalau seandainya geng mos itu jadi masalah. Daripada kita berbuat seperti itu atau membuat geng seperti itu, lebih baik kita membuat geng atau komunitas, misalkan belajar bareng, ya kelompok belajar, ini bagus. Ya, dibandingkan dengan kita membuat geng yang akhirnya condongnya ke negatif. Kemudian minum minuman keras. Ya, ini kita sering menemukan banyak orang yang mabuk karena minuman keras. Tidak mungkin yang namanya orang dewasa itu sekonyong-konyong minum atau tiba-tiba minum kalau seandainya tidak dari semula atau pada kalian berumur remaja seperti kalian itu belajar minum. Nah ini makanya belajarlah kalian dari masa remaja itu untuk menghindari minuman yang beralkohol. Kalian tahu sendiri ya, kalian harus tahu nih bahwa apabila orang yang mengkonsumsi minuman keras yang beralkohol, maka 1/sekian persen otak kalian sudah terkikis. Ya, sudah terkikis apa? Terkikis dari kecerdasan kalian. Akal pun sudah terkikis. Akal kalian terkikis sekian 10%. Ya, kenapa? Akhirnya kamu dengan sering mengkonsumsi minuman keras, maka kalian akan melihat akibat daripada itu. Tidak mungkin kalau sekarang kamu tidak mungkin. Nanti kalau usia kalian sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 50 tahun, maka efek daripada sering kalian meminum minuman keras ya kebanyakan ya satu ya kalau sudah tuanya itu stroke ya atau gagal ginjal
Nah, ini diakibatkan waktu mudanya seusia itu sering minum minuman yang beralkohol. Kemudian ya mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang. Nah, ini ya bagian daripada kenakalan. Makanya kalian jangan coba-coba ya mencicipi atau mencoba-coba. Oh, kira-kira kalau minum obat ini bagaimana, minum obat ini bagaimana. Janganlah kalian mengidolakan sesuatu ya, apalagi kalian mengidolakan seseorang yang kalian idolakan, kemudian orang itu minuman keras, mengkonsumsi narkoba, kemudian kalian idolakan, maka kalian akan terbawa ke arah sana. Carilah kalau mau idola orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang cerdas, yang bisa memberikan kehidupan yang layak nanti di masa tua kalian. Tuh. Kemudian kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Ya, tadi di sekolah, di luar sekolah, kemudian kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Oh, ada seperti itu? Ada. Karena yang menciptakan kalian bisa negatif dan positif itu biasanya dari keluarga dulu. Ini contoh saja. Apabila kalian ya di sekolah berbicaranya lemah, lembut, sopan, santun, biasanya keluarganya itu ya orang tuanya mendidiknya lembut dan sopan santun. Tetapi sebaliknya, apabila kalian di sekolah itu suka berbicara kasar, ya, kemudian kasar, berbuat hal yang kurang disenangi oleh teman-teman kalian, biasanya keluarganya pun seperti itu. Ya, jadi kenakalan remaja itu biasanya ditimbulkan dan berawal dari keluarga. Maka untuk itu biasanya kalau yang ditimbulkan dari kenakalan remaja itu dari keluarga, misalkan kamu tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, ini bagian daripada kenakalan. Ya, kamu harus tahu bahwa orang tua tidak akan menjerumuskan anaknya. Untuk itu kalian saya harap untuk bisa selalu menghormati dan menaati perintah orang tua. Nah, ini. Jadi apabila kalian tidak mentaati orang tua itu bagian daripada kenakalan. Apabila kamu ya mengikuti apa yang diperintahkan orang tua, nah ini balasannya adalah anak yang soleh. Nah, tinggal kamu pilih mau jadi anak durhaka atau mau jadi anak soleh. Apabila kalian ingin menjadi anak yang soleh, tolong tinggalkan semua perilaku-perilaku yang menjadikan kalian itu berperilaku negatif. Itu ya. Nah, baik, untuk selanjutnya bentuk-bentuk daripada kenakalan. Nah, tadi jenisnya, sekarang bentuknya. Bentuk kenakalan remaja itu ya, pertama menggunakan atau sering menggunakan atau mengkonsumsi narkotika. Itu bentuk kenakalan. Ya, kalian harus tahu berapa ratus orang ya, orang-orang yang ditangkap oleh kepolisian tentang masalah penyalahgunaan narkotik. Kamu tahu juga bahwa narkotik yang akan menjadikan masa depan kamu suram. Dengan narkotik juga, apabila orang sudah mengkonsumsi narkotik kemudian sudah kecanduan, maka halusinasi kalian akan bertambah, daya khayal kalian akan bertambah, tidak bisa berpikir secara jernih. Nah ini ya, kalian harus menjauhkan dari hal-hal seperti itu. Kemudian bentuk lain juga adalah perilaku seksual. Ya, maksudnya apa? Perilaku seksual di luar nikah. Nah, ini bagian bentuk daripada kenakalan. Ya,
Apalagi agama sangat melarang sekali. Dalam Al-Quran dikatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'a sabil. Nah ini jauhilah oleh kalian ya yang namanya zina. Nah ini makanya tolong kalian harus bisa mawas diri dan menjaga diri kamu sendiri dan keluarga kamu. Jangan sampai terjerumus hal-hal yang seperti itu. Karena sesungguhnya hal seperti itu akan membawa dampak yang sangat negatif kepada diri kamu. Ya, nah, kemudian selanjutnya bentuk daripada kenakalan itu adalah perkelahian pelajar. Nah ini, jangan kalian anggap bahwa tawuran atau perkelahian pelajar itu adalah hal yang positif. Ya, ini adalah efeknya sangat berbahaya. Bagaimana kalau seandainya terjadi pada diri kamu? Kamu kena lempar batu bonyok, kira-kira orang lain sakit? Tidak, kamu yang sakit. Ya, nah ini. Maka untuk itu saya berharap kalian menjauhi hal-hal seperti itu. Apalagi apabila kalian sudah menjadi siswa SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang, saya harap kalian aturan-aturan hal seperti itu harus ditaati. Tidak ada perkelahian, tidak ada yang namanya geng-gengan, tidak ada yang namanya merokok di WC atau di luar sekolah. Nah, kenapa? Setiap peraturan yang kalian langgar itu pasti akan ada sanksi. Ini jadi dibuat hukum, dibuat peraturan, berarti ada sanksi. Untuk itu, tolong kalian hindari hal-hal yang seperti itu. Kemudian selanjutnya bentuknya daripada kenakalan remaja membawa gambar-gambar yang misalkan berupa pornografi, baik itu gambar, tulisan maupun video. Nah, makanya mohon maaf, di SMA Negeri 9 tidak diperkenankan untuk membawa HP. Ini kenapa? Karena kami ingin selalu mengikis hal-hal tersebut dijadikan negatif. Maka untuk itu kami dari SMA Negeri 9 dilarang kalian untuk membawa HP ke sekolah. Baik, dari bentuk-bentuk kenakalan remaja ini ada juga terbagi 3 juga. Pertama, ahli membagi 3 dari bentuk kenakalan remaja adalah pertama kenakalan biasa. Apa sih yang disebut dengan kenakalan biasa? Ya berarti ada yang biasa, ya, ada yang luar biasa, ada yang namanya khusus. Kenakalan biasa yang dialami oleh para remaja, contohnya seperti sering berkelahi, keluyuran, begadang, bolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. Nah, itu adalah bagian daripada kenakalan remaja yang dikategorikan kenakalan biasa. Ya, tapi biasa juga jangan kalian lakukan, karena kalau biasa dilakukan maka akan menjadi luar biasa. Kemudian ada kenakalan yang kedua, ada kenakalan yang menjurus ke arah kejahatan. Seperti apa? Kalian mengendarai motor tanpa SIM, ya, kemudian mengambil barang-barang orang tanpa izin, ya, membuli orang, mencelakai orang, kemudian mengompas, ya. Nah ini banyak lagi. Ini bagian daripada kenakalan yang mengarah kepada kejahatan. Ya, coba kalian, kalau seandainya kamu membuli anak orang, membuli teman kamu pun orang tuanya tidak terima, kemudian kamu dilaporkan ke polisi, maka ini bagian daripada kenakalan yang mengakibatkan kejahatan. Ini, jadi tingkatannya ini adalah kenakalan yang dari biasa menjadi luar biasa. Ini ada juga kenakalan remaja yang benar-benar kenakalan khusus. Tadi
Kalau kenakalan khusus yang dilakukan oleh remaja seperti tadi itulah menggunakan narkotik, minuman keras, penyimpangan atau seksual di luar nikah. Ini adalah kenakalannya khusus yang benar-benar yang akan merugikan diri kamu sendiri sampai kamu dewasa, sampai kamu tua pun tetap akan menjadi kenangan yang pahit. Untuk itu, kalau hal seperti itu dihindari. Baik, ada orang yang bertanya, anak-anakku, Pak, apa sih yang menjadikan penyebab kenakalan remaja? Apa sih penyebab kami ini bisa nakal? Tuh kata remaja. Ya, ada dua macam. Ada yang namanya faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu biasanya adalah yang ada pada diri kamu, krisis identitas. Apa sih yang dimaksud dengan krisis identitas? Nah, ada yang dinamakan krisis ekonomi, berarti ekonominya melemah. Ya, krisis moneter. Jadi lemah dalam hal keuangan ekonomi. Jadi ada juga yang namanya krisis identitas, ada krisis akhlak. Nah itulah krisis identitas dengan krisis akhlak itu hampir sama. Bagaimana? Disebut kenal apa? Ada perubahan biologis atau perubahan sosiologis yang ada pada diri kamu. Ini contoh saja. Mungkin pada waktu kamu kelas 1 SMP, kelas 2 SMP belum ada perubahan yang ada pada diri kamu. Maksudnya yang ada pada organ tubuh kamu. Contoh ya, mungkin waktu kelas 1 SMP, kelas 2 SMP kumis kamu yang laki-laki belum tumbuh ya. Nah ini namanya perubahan biologis. Ya, perkembangan organ tubuh kamu ini yang menjadikan ya kamu itu adalah sudah remaja. Hal tersebut seperti itu, maka apabila kamu tidak pandai dan tidak bisa menjaga diri kamu, maka hal negatif yang akan condong kepada diri kamu. Karena sifat labilitas daripada remaja itu adalah serba ingin tahu, serba ingin mencoba. Nah ini dari serba ingin tahu dan serba ingin mencoba, akhirnya apa? Akhirnya filter kamu lolos, ya bolong, akhirnya hal yang negatif datang dan membisiki diri kamu. Maka akan terjadi krisis identitas kamu. Maka hal seperti itulah yang akan menjerumuskan kamu. Kemudian yang kedua, dari faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini ditimbulkan oleh dari keluarga kita. Nah, untuk itu saya harap kalian kalau sudah tahu apa sih yang menjadikan bahwa kami itu nakal. Faktor pertama adalah faktor internal yang ada pada diri kamu. Kedua, faktor eksternal yang ada pada keluarga kamu atau teman-teman sebaya kamu atau lingkungan kamu. Kalau faktor dari keluarga kamu, misalnya ini contoh saja. Apabila orang tua kamu itu sering berselisih antara ibu dan bapak kamu, ya idealnya kamu jangan sampai tahu. Pun tahu, kamu tetap harus bisa menjaga diri kamu, bahwa jadikanlah kamu itu kamu. Ya, saya yakin kalau kamu bisa menjaga diri kamu dan kamu itu ingin menjadi jati diri kamu sendiri, insya Allah kalian akan selamat dari hal-hal yang seperti itu. Ya, kamu jangan mengikuti teman kamu. Kadang-kadang nih kalian seperti seumur kalian ini, kadang-kadang mengikuti teman kamu. Teman kamu ke barat, ikut ke barat. Ya. Teman kamu begini, ikut begini. Nah ini apa? Berarti kamu belum punya identitas yang sebenarnya, belum punya jati diri yang sebenarnya. Bahwa jadikanlah masa remaja kamu adalah masa yang sangat indah. Apabila kalian menjadi remaja bisa
memfilter atau bisa menjaga diri kamu sendiri, saya yakin kalian masa remaja kalian akan indah dan akan sukses dan mulus sampai kalian menjadi dewasa. Dan ada juga nih, jangan kalian bawa, misalkan begini, kenakalan remaja yang kalian lakukan. Oh Pak, yang seperti itu mau kelihatan oleh masyarakat, kelihatan oleh orang lain, ya. Bahkan sampai berbohong pun, ya, itu menjadikan sebuah kenakalan. Nah ini, kebanyakan kasus di sekolah kan begini. Kenapa kamu lambat? Nah, oh Pak, katanya bannya bocor di jalan, padahal kamu kesiangan atau malah nongkrong dulu di jalan. Nah, ini bagian daripada kenakalan. Makanya saya harap di SMP kelas 9 tidak ada yang namanya terlambat, ya, apalagi yang namanya lambat dibuat-buat. Ini bagian daripada kenakalan. Baik, ya. Jadi saya harap mungkin materi atau paparan saya untuk sementara cukup sekian ulasannya, karena apabila kita ini hanya sekilas saja pertemuan melalui online, dan selanjutnya barangkali kita bisa bertemu muka, ya, bermuwajahah atau bersilaturahim apabila kalian sudah masuk ke sekolah. Sekian saja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.